warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak. Kami Guru Penggerak dari Kabupaten Pemalang, Angkatan 11. Saya Idya Kumulyawan dari SDN 04 Taman. Saya Siti Nur Fatimah dari SDN 01 Kabunan. Saya Nele Iswati dari SMP Negeri 2 Taman. Melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3. Salam Guru Penggerak. Selamat siang Bu Nelly, bagaimana kabarnya hari ini? Siang Pak Agung, alhamdulillah sehat. Sebelum Bu Nelly melakukan coaching dan coaching, saya sebagai supervisor akan menjelaskan dulu tentang rubrik penilaian yang akan digunakan sebagai acuan ketika akan mengobservasi kegiatan coaching yang Anda lakukan. Yang pertama, pada saat melaksanakan coaching, coach harus menerapkan prinsip paradigma berpikir coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Ketika melaksanakan coaching juga diharapkan sesuai alur tirta, yaitu menentukan tujuan, mengidentifikasi masalah, kemudian rencana aksi, dan yang terakhir adalah tanggung jawab. Selain itu, kompetensi inti yang harus dicapai seseorang yaitu ada 3. Di antaranya kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot menggunakan teknik rasa. Kira-kira Bu Nelly sudah siap dan memahami rubrik tersebut? Ya, siap Pak, sudah paham. Baik, sebelum memulai coaching, bolehkah saya mengajukan beberapa pertanyaan terlebih dahulu? Boleh Pak, silahkan Pak. Dari ketiga kompetensi, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot, kompetensi manakah yang Bu Nelly ingin kembangkan? Saya sih pengennya 3-tiganya Pak, untuk mengembangkan kompetensi kehadiran penuh, terus saya juga ingin mengembangkan mendengarkan aktif, menjadi pendengar aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot, dan juga mendengarkan dengan rasa Pak. Baik, kalau begitu untuk kompetensi spesifik yang akan ditonjolkan yang mana Bu Nelly? Saya ingin fokus dulu ke yang kehadiran penuh Pak, karena menurut saya kalau coaching itu menggunakan kompetensi kehadiran penuh, maka itu sebagai kunci keberhasilan coaching Pak. Kemudian yang terakhir, indikator ketercapaian dari tujuan coaching ini apa Bu? Indikatornya dengan saya melakukan coaching dengan baik, maka coaching akan si coachee itu akan menemukan solusi dari permasalahannya yang dihadapi itu Pak. Baik Bu Nelly, ini tadi kita sudah melaksanakan praobservasi. Semoga nanti Bu Nelly bisa melaksanakan coaching dengan baik dan berjalan lancar. Amin. Ya, Sekian amin. praobservasi dari saya Bu Nelly. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Nelly. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Nelly? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Agung. Alhamdulillah siang ini saya sehat sekali. Alhamdulillah. Tumben ini pagi-pagi sudah mencari saya. Ada apa ini Bu? Iya Pak Agung, maaf ya, pagi-pagi sudah mengganggu waktunya Pak Agung. Saya ada sedikit permasalahan ini Pak. Ada yang bisa saya bantu Bu Nelly? Iya, jika Pak Agung tidak keberatan, boleh kita berbincang sebentar? Ya bisa, kebetulan pagi ini saya sedang santai, tidak ada kegiatan yang mendesak. Ngomong-ngomong, apa yang bisa Ibu harapkan dari perbincangan kita? Begini Pak, saya ingin menemukan solusi dari permasalahan saya Pak.
Mungkin setelah saya cerita sama Pak Agung, saya bisa mendapatkan gambaran tentang apa yang perlu saya lakukan, Pak. Emangnya ada permasalahan apa, Bu Nelly? Jadi begini Pak, pada saat pembelajaran informatika, pada sesi diskusi kelompok, ada beberapa murid saya yang tidak mau bergabung dengan temannya satu kelompok Pak, geng-gengan gitu. Terus akhirnya membuat nilai kerjasama mereka itu menjadi sangat rendah Pak. Itu yang membuat saya menjadi sedikit pusing menghadapinya Pak. Baik, tadi Bu Nelly bilang ada beberapa murid yang tidak mau bergabung dengan temannya. Apakah Ibu sudah menelusuri penyebabnya itu apa, Bu? Sudah Pak, saya sudah memanggil anak-anak tersebut dan mengajak mereka ngobrol terkait permasalahan ini, menanyakan sebab kenapa mereka tidak mau gabung dengan kelompoknya Pak. Katanya sih karena mereka itu tidak sefrekuensi gitu Pak, jadi kalau kerja kelompok jadinya tidak nyambung Pak. Lalu dari pengamatan Bu Nelly tersebut, mengapa mereka tidak mau bergabung? Setelah saya amati ya seperti itu, memang betul Pak, mereka itu tidak mau dijadikan satu kelompok karena nggak cocok gitu Pak, pengennya dikelompokkan dengan pilihan mereka sendiri Pak. Nah, kira-kira seperti apa kondisi ideal yang diharapkan pada murid-murid Ibu tersebut? Ya tentunya saya berharapnya murid-murid saya itu bisa menerima siapa saja Pak yang jadi kelompoknya, agar mereka itu bisa akrab dengan semuanya Pak, jadi tidak geng-gengan lagi gitu Pak. Apakah Bu Nelly pernah mencoba pendekatan tertentu untuk membuat mereka bisa menerima kelompoknya? Pernah sih Pak, saya sudah pernah berusaha ngajak mereka itu ngobrol dari hati ke hati, menanyakan apa yang menjadi keluhan mereka dan mencoba mencari solusi atas permasalahan yang mereka hadapi. Wah, yang dilakukan Bu Nelly ini sebetulnya sudah bagus. Menurut Bu Nelly kalau di rating 1 sampai 10, kira-kira saat ini nilai kerjasama murid-murid Bu Nelly itu pada posisi angka berapa? Masih angka yang sangat rendah Pak. Kira-kira kalau di rating itu masih di angka 6 gitu Pak. Memang sih saya akui mereka itu tidak mudah untuk bekerja sama. Terus kira-kira berapa target nilai yang Bu Nelly harapkan? Saya sih tidak muluk-muluk Pak. Kalau target 9 aja sudah cukup tinggi buat nilai kerjasamanya Pak. Iya. Selanjutnya apa saja rencana yang Bu Nelly lakukan dan bagaimana langkah-langkah untuk mencapai target tersebut? Iya, saya punya rencana untuk membuat permainan gitu Pak, atau game semacam apa ya yang membuat mereka itu kompak gitu Pak, atau ice breaking berkelompok yang membutuhkan kekompakan tim. Kalau perlu sampai keluar kelas gitu Pak, agar menambah keakraban mereka dan saling kerjasama antar mereka, seperti itu. Oke. Kemudian komitmen seperti apa yang akan Bu Nelly lakukan agar rencana ini berjalan dengan baik? Komitmennya saya akan konsisten Pak, belajar terus-menerus, mencoba memahami kebutuhan murid-murid saya dengan berkolaborasi dengan teman sejawat, berbagi praktik baik dengan guru-guru hebat di sekolah saya maupun di luar sekolah untuk meningkatkan kompetensi saya Pak, terutama dalam menciptakan kekompakan kelas dan pembelajaran yang menarik Pak. Baik Bu Nelly, semoga rencana Ibu berjalan dengan lancar ya Bu. Nah, bagaimana perasaan Bu Nelly setelah kita berbincang tadi? Iya, alhamdulillah Pak. Masya Allah, jadi rasanya lebih lega Pak, karena saya merasa bisa menemukan solusi atas permasalahan yang saya hadapi Pak. Syukurlah kalau begitu. Apakah ada lain yang ingin Bu Nelly sampaikan?
Saya rasa cukup nggih Pak. Oke. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk berbincang dengan saya sehingga saya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang sudah saya hadapi. Terima kasih sekali Pak Agung. Saya sangat senang mendengarkan cerita dari Bu Nelly. Jangan bosan untuk berbagi ya Bu ya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Nelly. Siang Pak Agung. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Pak, sehat. Baik Bu Nelly, tadi sudah melaksanakan coaching dengan Bu Fatima. Nggih, betul. Dari sini saya sudah amati, dari sisi kegiatan saya sudah catat pada lembar supervisi. Kira-kira sebelum saya menyampaikan hasil pengamatan saya, apa yang dilakukan Bu Nelly terkait kegiatan coaching tadi? Yang sudah saya lakukan dalam coaching tadi Pak, saya merasa sudah berusaha untuk hadir penuh Pak, mendengarkan apa yang diceritakan tadi coach saya Bu Fatimah. Kemudian yang kedua, saya juga sudah menerapkan alur tirta mulai dari tujuan, terus mengidentifikasi masalah, rencana aksi sampai dengan tanggung jawab. Saya tadi juga sudah menanyakan untuk komitmen coach untuk melaksanakan rencana yang telah disusun, Pak. Baik, tadi sudah saya catat di sini apa yang sudah disampaikan Bu Nelly. Tadi persis sesuai dengan apa yang saya catat pada lembar observasi. Antara lain yang pertama, Bu Nelly sudah menerapkan prinsip coaching, yaitu kemitraan terlihat ketika Bu Nelly memposisikan diri sebagai, Bu Fatimah memposisikan sebagai coach. Yang kedua, Bu Nelly juga sudah melaksanakan proses kreatif yang mana dapat menggali ide-ide atau solusi dari coach sendiri. Ketiga, kemudian dapat memaksimalkan potensi dari coachnya. Tadi coachnya itu menentukan banyak solusi. Kaitannya solusinya belum terbayangkan dengan berbincang dengan Bu Nelly. Akhirnya akan membuat rencana aksi tentang permasalahan yang coach alami. Keempat, kemudian Bu Nelly juga sudah melaksanakan alur tirta. Kelima, Bu Nelly juga sudah menerapkan kompetensi, yaitu present atau kehadiran penuh. Kira-kira kompetensi apa lagi yang akan Bu Nelly kembangkan ke depannya? Kedepannya Pak, saya akan coba fokus untuk mengembangkan dua kompetensi lainnya ya Pak. Yang pertama, saya ingin mengembangkan mendengarkan dengan aktif. Yang keduanya, saya juga akan mencoba untuk yang memberikan pertanyaan yang berbobot. Saya akan mengikuti latihan-latihan coaching, terutama untuk mengembangkan kedua kompetensi tersebut. Saya masih butuh banyak latihan lagi, Pak. Berarti nanti Bu Nelly akan melakukan latihan lebih banyak lagi terkait coaching, terutama kompetensi mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Baik, semoga Bu Nelly kedepannya semakin banyak latihan. Kalau ketika kompetensi ini dapat dilakukan semakin bagus dalam melaksanakan coaching. Saya rasa cukup untuk supervisi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agung. Ya, sama-sama.